Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Kepada rekan-rekan semua yang saya hormati, hari ini saya akan membawakan kisah tentang keutamaan Ummul Mukminin, yaitu adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Rangkaian panjang dalam bingkai sirah perjalanan hidup Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Dalam nasabnya, dirinya termasuk berada pada kalangan menengah dalam suku Quraisy. Yang paling tinggi kemuliaannya sampai dirinya dikenal dengan kesucian dari hal-hal buruk pada masa jahiliyah. Beliau seorang saudagar wanita yang sangat sukses dengan hartanya yang melimpah, dan beliau dipesunting oleh Rasulullah SAW di umur yang ke-40 tahun. Ketika itu baginda Rasul di umur 25 tahun. Nabi Muhammad tidak pernah memadu wanita lain sampai akhirnya beliau wafat. Sungguh dia adalah sebaik-baiknya teman hidup. Baginda Rasul berkata demikian. Darinya lahirlah anak-anak beliau. Yang pertama bernama Qasim. Dan ketika Qasim lahir, beliau dipanggil oleh ayahandanya. Kemudian lahirlah Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah, dan juga Abdullah. Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Semua anak perempuannya pernah berjumpa dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha, tetapi tidak dengan Fatimah, karena ketika Fatimah lahir, beberapa bulan kemudian ibunda meninggal. Dirinya adalah orang yang pertama yang mengaku bahwa Rasulullah diangkat dengan kenabiannya, dan dia juga yang pertama menyaksikan bahwa beliaulah dan mengakui hijrahnya beliau. Dialah ibunda kaum mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad al-Quraisyah al-Asadiyah. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Ashabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal dan lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji, lagi mulia, dan termasuk salah satu penghuni surga. Nabi Muhammad biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya. Nabi Muhammad biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dibandingkan istri-istrinya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah merasakan cemburu ketika Nabi mengucapkan istri-istri yang lainnya, tetapi aku sangat cemburu terhadap Khadijah. Karena saking seringnya Nabi Muhammad SAW menyebut dirinya di depan Aisyah. Di antara kisah beliau yang sangat terpuji adalah keikutsertaannya bersama Nabi Muhammad SAW, baik suka maupun duka. Turut bersama Rasulullah dalam keadaan sulit tatkala diisolir oleh kaumnya, hingga sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan, dalam kehausannya yang sangat memprihatinkan dan juga kelaparan. Bahkan sehingga disebut oleh para sejarawan
sampai-sampai kaum muslimin pada saat itu memakan daun pepohonan. Pada tahun tatkala embargo tersebut diakhiri, beliau meninggal. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita terbaik yang ada pada zaman ini. Sebagai yang ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mendengar Ali ketika di Kufah. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita terbaik yang pernah ia temui adalah Maryam, putri Imran dan juga Khadijah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan beliau meninggal pada bulan Ramadan 10 tahun setelah kenabian. Ada yang juga mengatakan 8 tahun dan ada juga yang mengatakan 7 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Dirinya tinggal bersama Nabi selama 25 tahun. Beliau dikubur di Hajun dan tahun kematiannya disebut dalam sirah Nabi dengan tahun kesedihan. Dikarenakan kesedihan yang sangat dalam yang dirasakan oleh beliau ketika harus berpisah dengan istri tercinta, yaitu Khadijah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ibunda kaum mukminin, yaitu Khadijah, serta membalas segala kebaikan untuk Islam dan juga kaum muslimin dengan sebaik-baiknya. Wassalam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.